Selamat sore kepada seluruh umat beriman sekalian, di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius kali ini. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Bunda Maria di seluruh penjuru yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di akhir pekan ini, Yesus mengajak kita untuk mensyukuri segala rahmat yang telah kita terima teristimewa selama satu pekan ini. Sembari sebagai makhluk rapuh yang cenderung jatuh ke dalam kegagalan, kita juga berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala rencana dan cita-cita kita. Ada istilah teologis yang mengatakan bahwa biarlah gereja yang melengkapi segala kekurangan itu, atau disebut dengan istilah eklesia suplet. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk memberikan syukur kepada Allah, Sang Abah, Bapa, yang telah menyatakan kuasanya kepada orang-orang kecil dan sederhana. Dia bersyukur kepada Allah Bapa, karena dengan bersyukur dia mengajarkan nilai kerendahan hati dan tanggung jawab. Maka kita merenungkan, apakah seluruh komunikasi, dialog kita dengan Tuhan hanya merupakan keluhan, permohonan, pengaduan semata, atau kita mensyukuri? Lihat saja intensi-intensi misa pada hari Minggu di seluruh gereja.
lebih banyak didominasi oleh ungkapan permohonan, permohonan A, permohonan B, dan seterusnya. Sangat minim orang menyampaikan syukur. Syukur atas rahmat kesehatan, syukur atas kelancaran rezeki, dan sebagainya. Orang yang rendah hati akan mudah mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan dan terima kasihnya kepada sesama sekecil apapun yang diterimanya. Sebaliknya, orang yang sombong, dia tidak akan mudah mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada sesamanya. Lebih dari itu, ungkapan syukur itu dinyatakan lebih lanjut lewat tanggung jawab terhadap anugerah dan kepercayaan yang diberikan. Kepada masing-masing kita diberikan anugerah, tanggung jawab, mulai dari dalam lingkungan keluarga. Kita bertanggung jawab terhadap panggilan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Ayah di lingkungan pekerjaan, entah apapun jenis pekerjaan, level manapun jabatannya, harus disyukuri. Anak-anak, bersyukurlah bahwa Anda memiliki sebuah keluarga yang utuh. Di lingkungan sekolah, Anda tunjukkan jati dirimu sebagai anak sekolah yang patuh. Patuh kepada perintah guru, patuh kepada aturan-aturan sekolah, dan tentu semuanya itu patuh kepada Tuhan. Lebih daripada itu, ungkapan syukur dinyatakan lebih lanjut lewat tanggung jawab terhadap anugerah dan kepercayaan yang diberikan. Maka sekali lagi, sadarilah apapun tanggung jawab Anda, apapun kepercayaan kecil sekalipun, Anda harus mensyukurinya itu. Ketika kita mampu bertanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, disitulah terletak bukti yang nyata bahwa kita tahu bersyukur. Mari kita berguru kepada Tuhan Yesus yang meskipun Allah, dia tetap menaikkan syukurnya kepada Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah arogan, tetapi dia dengan rendah hati mensyukuri kepada Tuhan atas kuasa keilahian yang diterima, dan dia nyatakan kepada manusia, makhluk yang rapuh dan lemah ini. Kepada umat beriman sekalian, saya mengajak kita semua di akhir pekan ini, syukurilah tugas dan tanggung jawabmu, apa yang Anda lakukan sepanjang minggu ini. Percaya, semakin Anda mensyukurinya, rahmat Allah semakin melimpah ke atas dirimu. Marilah kita berdoa. Allah, di akhir pekan ini kami mengucapkan syukur atas sepanjang peziarahan kami hingga saat ini. Terutama karena putra-Mu telah mengajari kami tentang cara yang tepat untuk bahagia dan menjadi warga sorgawi. Dan warga sorgawi ini akan kami terima kalau kami mensyukuri atas segala rahmat yang diberikan oleh Engkau. Semoga kami mampu menjaganya sampai saat akhir dan kami bisa dapat hidup dalam kebahagiaan abadi bersama-Mu di meja perjamuan abadi sorgawi. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.